Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa fikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mujibil ghusli. Ing dalem nerangake perkara kang wajibake adus. Wal ghuslu tay adus lughatan ing dalem cara bahasane Sailanul ma'i iku ngilekake banyu ala syai'in ngatasi wiji-wiji mutlaqan kelawan mutlak wasyar'an lan ing dalam cara syarae sailanuhu iku ngilekake banyu ala jami'il badani ngatasi sekabehane badan biniatin kelawan niat maksusatin kang den khususake walladzi utai perkara yujibu kang wajibake apa alladzi al-ghusla ing atasita wasya iku nembe pira-pira suci-suci salah satu utai kang telu min saking sita tastariku iku sekuton biha ing dalam salah satu ar-rijalu pira-pira wong lanang wan nisa ulan pira-pira wong wadon wa ya utai salah iltiqaul khitanaini iku ketemunane alat khitan loro wa yu'abbaru lan den tembungake an hadhil iltiqai saking kikila ketemunan bi ilaji hayyin kelawan oleh nglebokake wong kang urip wadhihin kang jelas ghayyaba kang nglebokake sapa hayyin hasafatal zakari ing hasafae zakar minhu saking hayyin au qadraha utakirani kirane zakar min maktu'iha saking wong kang kebekotaan hasafa Aqadra atau kira-kirane hasafah min maktu'iha saking mongkang kebekotan hasafah fi farjin ing dalem farji wa yasiru lan dadi sapa al adami ana adam al mulaju kang den leboni sapa fihi al junuban iku wong kang junub fi ilajima kelawan glebake perkara dukira kang den tutur apa ma amal mayit ana pun utai mayit fala yu'adu iku mangko ora den baleni apa ghusluhu ngetusi mayit bilajin kelawan glebani fihi ing dalem mayit wa amal khungsana pun utai wong wandu al muskilu kang muskil iku fala ghusla mangko ora ana jinis adus iku maujud alaihi ing atase khungsa Waalaikumsalam bilaji hasafatihi kelawan glebake hasabai khungsa wala bi ilajin lan ora kelawan den lebani fi kubulihi ing dalam kubule khunsa wa minal mustarakilan iku setengah saking sekuton inzalun utawi inzalul mani ay khurujul mani utawi matune mani min saksin saking awa-awaan bi ghairi ilajin kelawan tanpa nglebokake wa in qala senajan sithik apa almaniyu mani kakotrotin kaya setetes walau kanat senajan ono bakatro halalau nintami ku ing atase wernane gede walau kana senajan ono obal khariju perkara kang metu ijma'in iku kelawan jima au ghairihi utoliyane jima biyaqadatin ing dalam tingkah melai au naumin utawa turu bisyahwatin kelawan syahwat au ghairihi utoliya au ghairiha utoliyane syahwat min tariqihi saking dalane mani al-mutati kang den biasake au ghairihi utoliyane mutat kaning kasara kayen to pecah apa sulbu ika wekase wong fakharaja nuli metu maniyuhu apa manine wong wa minal mustarakilan iku setengah saking perkara kang den sekutake al mautu mati illa fi syahidi kejaba ing dalem wong kang mati syahid wa salasatu nutai perkara telu tuktasu iku den khususake biya kelawan salasa sopan nisa pira-pira wong wadon wa hiya utawi salasa al haidu iku haid ay altamu tegese ketel khariju kang metu minim roatin saking wong wadon balaghot kang tumeka sapa imro'ah asinina ing sanga pira-pira taun wan nifas lan nifas wa nifas adam iku ketel al khariju kang metu akibal wiladati ing dalem sabadane nglahirake fa innahu mangko temen setuhune walad wil atau mujibun kanifas mujibun iku majibake lil husli maring atus qatan kelawan mesti wal wiladatu lan nglahirake al masbubatu kang den barengi bil balali kelawan teles-teles mujibatun iku majibake lil husli maring atus qatan kelawan mesti
Wal mujaradatu utawi nglairake kang sepi anil balali saking teles-teles mujibatun iku majibake fil asahi ing dalem kaul asah. Mandi itu secara bahasa adalah mengalirkan air ke apa saja. Istilahnya membasuh ya, membasuh. Itu namanya mandi. Tapi secara syar'i yang dinamakan mandi itu adalah mengalirkan air ke seluruh anggota badan, khusus anggota badan, tapi dengan biniyatin maksusoh. Ini menurut madhab Syafi'iyah, harus dengan niat yang khusus. Kalau madhab Hanafiyah tanpa niat tidak apa-apa. Tapi kalau Syafi'iyah harus dengan niat. Dan niatnya nanti bisa macam-macam di situ. Ada kalanya niatnya untuk yang paling cukup untuk semuanya adalah untuk menghilangkan hadas besar. Atau niat mandi wajib itu tok cukup. Walaupun hadasnya double. Misalnya dia habis melahirkan, wiladah hadas besar. Juga nifas. Nifas hadas besar. Setelah itu dia berhenti dari nifas, berarti mandi dari wiladah plus nifas. Ya kan? Nah ini niatnya cukup satu aja. Menghilangkan hadas besar atau niat mandi wajib. Nawaitu fardiyatal husli. Sudah cukup. Nawaitul husla lirafil hadasil akbar. Itu sudah cukup, semuanya sudah. Semuanya sudah cukup itu dengan satu niat. Ya. Kemudian perkara yang mewajibkan mandi ada 6. Untuk yang 3 ini laki perempuan kena. Untuk yang 3 laki perempuan saja. Berarti perempuan ini 6-6-nya kena. Kalau laki cuman 3. Yang mustarok bersekutu antara laki dan perempuan yang pertama adalah iltiqaul khitanen, ketemunya 2 alat khitan. Nah, yang dimaksud ketemu 2 alat khitan ini secara umum, bukan berarti kalau selainnya alat khitan tidak wajib mandi, enggak. Misal, ada loyafat ya, loyafat liwat. Orang laki sama laki dimasukkan jalan belakang, ya kan? Kalau sampai hasafahnya sudah masuk, loyafat ya. Itu walaupun jalan belakang itu bukan alat khitan, bukan kan? Tapi juga wajib mandi. Dan hukumnya dia juga dosa besar. Maka ada seperti itu. Itu termasuk diantaranya ya. Ya. Itu secara umum, alat khitan. Tetapi syaratnya dia wajib mandi 1, yang memasukkan atau yang dimasuki harus hidup, hayyin. Kalau yang memasukkan pasti hidup ya. Kalau tidak hidup bagaimana bisa ya kan? Nah di situ. Kalau yang dimasuki tidak hidup, yang masukkan tetap junub. Tetap junub. Wajib mandi dia. Misalnya ada orang, naudzubillah min dzalik ya. Punya suami istri karena urusan sesuatu dia bisa lama. Pulang-pulang satu istrinya meninggal. Padahal dia sudah kangen sekali itu. Akhirnya tidak kuat dikumpuli sampai di rumah. Naudzubillah min Allah yafatna min dzalik. Maka istrinya walaupun sudah dimandiin, sudah diwuduin sama orang-orang, maka dia hukumnya tidak junub karena dia tidak hidup. Karena dia sudah tidak mukallaf lagi, jadi mandinya tidak usah diulang. Wudunya tidak usah diulangi, cuman suaminya tetap dihukumi junub. Wadihin harus jelas. Wadihin jelas. Kalau tidak jelas ya sama seperti orang yang wandu muskil. Orang waria yang punya 2 alat kelamin, perempuan ya ada, laki ya ada. Tidak tahu gambarannya dia tidak paham kita orang. Itu ya apa, tapi katanya ada gitu ya. Kalau seandainya dia ini dikumpulin orang laki lewat jalan perempuannya, junub enggak dia? Enggak. Karena dia tidak jelas dia ini laki atau perempuan kan gitu kan. Sebagaimana Allah yafat laki sama laki lewat jalan belakang, yang junub ya ini. Ya kan? Yang dikumpuli ya tidak junub kan? Kan dia bukan alat khitannya dia kan begitu. Seperti itu, dia tidak junub, dia tidak jelas. Soalnya waktu dikumpuli dia statusnya itu perempuan apa laki. Kan begitu kan? Nah, sehingga si wariahnya dia tidak junub, cuman lakinya junub. Atau sebaliknya, dia kumpul sama perempuan dengan alat kelamin lakinya. Maka dia tidak junub. Kenapa? Karena dia ini tidak jelas. Dia waktu kumpul itu sebagai perempuan atau sebagai laki. Cuman yang digunakan alat
laki. Karena itu harus wadih, gitu ya. Ghayyaba hasafata zakar. Minimal orang dikatakan junub kalau orang laki hasafahnya sudah dimasukkan, sudah ghayyab, sudah tidak kelihatan. Tahu hasafah ya, helm ujung, ada batas itu ya. Nah, itu kalau sudah tidak kelihatan ghayyab, sudah ghaib, sudah masuk tidak kelihatan, ada baru namanya junub. Kalau belum ya belum. Baru assalamualaikum, waalaikumsalam, ulang lagi. Alas, tidak junub dia. Belum masuk soalnya. Harus ghayyabah hasabah zakar. Kalau dia tidak punya ya qadruha min maktu iha fi farjin. Harus dalam kemaluan ini secara umum juga. Ya, kalau perempuan batasnya sedikit. Batasnya sedikit. Pokoknya ada istilah bedir. Nanti dicari di kamus artinya apa bedir ya. Itu asal itu sudah dimasuki sama hasafah walaupun sedikit, ada sudah wajib mandi. Itu kalau perempuan. Jelas ya. Lah kalau sekarang orang laki kumpul sama binatang, alhamdulillah, sama. Dia juga wajib mandi dan dihukumi juga dengan zina. Cuman tidak diranjam, cuman dikasih hukuman, tapi hukumannya dosanya sama dengan zina, sama. Jelas. Wa minal mustarok al-inzal ay khurujul mani. Tadi laki perempuan wajib mandi semua ya. Sekarang yang wajib mandi semua adalah kalau laki atau perempuan inzal, keluar sperma. Otomatis dengan adanya disebutkan keluar sperma itu berarti iltiqaul khitanen, ketemunya dua alat khitan itu baik dia keluar sperma maupun tidak, asal statusnya seperti tadi wajib mandi. Ada yang kedua keluar sperma yang tanpa ilat, tanpa hubungan badan, tanpa bersenggama, itu juga wajib mandi. Lah ciri-cirinya mani ada 3 sperma itu. 1 tadafuk, keluarnya tersendat-sendat. Insya Allah sudah pernah ngalamin ya, sudah balik semua kayaknya ya. Ada situ. Yang kedua ada lazah, ada rasa enak ketika keluar. Sama-sama keluarnya dari zakar, tapi keluarnya baul sama mani beda. Kalau baul ya enak, tapi enaknya sekedar untuk kalau itu tidak keluar rasanya sakit. Kita merasakan enaknya baul kalau kita sudah kepingin buang air kecil, tidak ada tempat ya, sampai nahan sekali ya. Setelah ketemu keluar, plong. Dan nikmat kan? Nikmatnya itu membebaskan dari penyakit kan gitu. Tapi kalau sperma lebih dari itu, ada rasa lazat di situ. Yang nomor 3 itu ciri-cirinya adalah ada raihatul ajin. Ada bau-bau manggar. Ya, bau-bau manggar kayak bau ini kelapa muda, degan. Nah, gitu itu baunya. Salah satu dari 3 ini ada. Berarti itu sperma namanya. Misalnya, bau manggarnya ada, tapi dia tidak merasakan enak. Dia tidak tadafuk. Berarti ya tetap dia mungkin jalan keluarnya sperma sudah agak dol itu. Kan begitu ya kan? Tidak tersendat-sendat, sudah lancar wes gitu kan? Berarti sudah agak dol itu. Tapi bau ajinnya ada. Nah, berarti itu sudah termasuk salah satu dari 3 itu namanya sperma. Laki perempuan wajib mandi kalau mengalami itu. Baik keluarnya dengan keadaan dia tertidur maupun tidak, sama aja wajib mandi. Keadaan dengan jalan yang umum atau tidak, dia wajib mandi. Ada lagi mati. Asal tidak mati syahid. Laki perempuan wajib mandi. Bu, mandi ya gimana? Ya dimandikan maksudnya ya. Cuman kalau mandi sendiri ya boleh. Tidak apa-apa. Kalau sudah mandi sendiri tidak usah dimandikan. Asal yang melakukan mandi itu adalah manusia. Banyak diantaranya Syekh Ahmad Al-Badawi, seorang ulama besar. Ketika dia meninggal banyak orang takziah. Ketika hendak dimandi dia malu kan. Malunya kenapa? Nanti auratnya dilihat orang lain. Akhirnya dia bangun sudah tak mandi sendiri. Dia sudah mandi bersih, dia langsung semuanya pakai gamisnya, sudah apa kafannya dia tata, sudah pakai gamis sudah ya, nanti anak kafani wis. Sudah pakai gamis kan, pakai imamah sudah semuanya kan, sudah rapi, dia menuju ke tempat kafan lagi sudah tidur. Langsung sudah mandi. Apa boleh, tidak usah dimandikan. Ada ini orang-orang khas ya. Wali min auliyaillah. Yang ketiga ini khusus untuk orang perempuan, haid, nifas dan
Iladah. Nanti bahasanya kita bahas saja di babnya ya. Ya dapat ada banyak kelas. Faslun wa